Alhamdulillah, ini pertemuan saya yang kedua kali untuk berdiskusi dan menggali pengetahuan terhadap Mas Har. Karena materi yang kemarin itu banyak anak pondok pesantren yang menerima, cenderung suka. Karena ada pengetahuan yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Oleh karena itu di pertemuan kedua, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai negara yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, bukan berlandaskan, apa? Berkarakteristik. Oh, berkarakteristik Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika menurut Mas Kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang lagi dari Mas Akil ini, kalau nggak salah dari Pondok Pesantren Al-Hakiki ya, Dorismo Surabaya, yang tempo hari datang itu ya. Nah, jadi ini mau gali ilmu lagi dengan senang hati, berbagi ilmu, sama-sama belajar, Mas. Apa Mas Ustadz, kita itu sebenarnya sama-sama belajar. Ya mungkin saya lebih tua, jadi mungkin lebih tahu dulu. Bukan berarti saya lebih pintar atau lebih hebat, enggak. Itu aja pengalaman aja, mungkin lebih dulu saya dapat. Dan salam juga kemarin, mungkin apa yang pertemuan awal, alhamdulillah kalau santri-santri, pengurus pondok, dewan wakafnya juga menyukai. Maka mungkin hari ini yang sesi ini mungkin apa yang sudah ditulis itu ya, pertanyaan-pertanyaan. Waduh, pertanyaan ini satu buku, berapa lembar itu? Apa saya mampu menjawab semua ini? Repot ini. Ya udah, silakan Mas. Mungkin ada satu pertanyaan apa? Tadi mulai mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana pandangan Mas Han? Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua, atau tetap satu. Itu yang menemukan itu sebenarnya luar biasa. Jadi kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu yang dulu awalnya itu hebat sebenarnya. Jadi hebat sebenarnya, kata-kata itu sangat real di kenyataan, bukan kata-kata yang kontradiktif dengan keadaan. Dan itu aku yang menemukan Bhinneka Tunggal itu benar-benar pintar orang itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tadi berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia memang sangat beda di seluruh dunia dengan bangsa-bangsa lain. Beda sendiri sebenarnya. Kalau kita memahami di situ, yang mungkin agak hampir sama dengan Indonesia itu mungkin hanya Malaysia lah. Tapi kan skupnya lebih kecil. Tapi masih jauh dengan Indonesia. Sangat luas banget, dari suku, agama, dari sisi geografis, dari sisi sangat berbeda lah semua. Kalau Mas Ustadz Akil keliling dunia, dari belahan Afrika, Eropa, Asia, khusus Asia Tengah, Asia daerah Timur Tengah, Jazirah Arab, itu hampir dikatakan homogenitas mereka itu apa istilahnya, tidak berbeda, diferensinya nggak ada ibaratnya.
kita jalan-jalan ke Amerika dari Spanyol, lari ke misalkan ya Inggris, Britania Raya, kita masuk ke Paris, ya, terus mungkin ke Jerman. Kita itu dari makanan aja disuguhi makanan yang sama. Ya, yogurt ya, roti, susu, macam-macam makanan paling ya. Artinya katanya ini sudah beda, ini beda. Ya, ujung-ujungnya ya kita orang Indonesia kaget. Oh gini kok bisa bilang sama. Padahal kalau Indonesia rujak sama soto itu benar-benar beda. Jadi itulah gambaran awal perbedaannya di binekanya Indonesia itu. Binekanya Indonesia luar biasa dan ekstrim. Dalam arti apa? Ekstrim perbedaan dari sisi binekanya tadi, baik kasarannya di laut, ya, di dasar laut, ya, di daratan, semuanya beda. Bayangin, loh, di laut beda, ikannya beda. Ya benar. Kalau jenis ikan, ya spesies ikan, ya, 45 sampai 50% ya, jenisnya itu hanya di Indonesia. Paling banyak jenisnya. Paling banyak jenisnya. Bayangin, berarti seluruh dunia sebenarnya ikan itu ngumpulin di Indonesia dengan macam-macam. Nah, baru ikan, tumbuhan di dalamnya juga sama. Karang-karangnya juga beda-beda. Terus rumput lautnya aja variannya banyak. Ya. Pokoknya tumbuhan di dalam laut itu beda-beda banget. Bayangin perbedaannya sampai kayak gitu. Ya. Ternyata yang berbeda bukan hanya manusia di muka buminya, masuk ke laut beda. Nah demikian juga di dasar lautnya juga berbeda juga. Misalkan di daerah mana selat Sulawesi itu sampai kayak Palung kayak gini sampai wah istilahnya sangat dalam banget. Terus maju sedikit sudah datar banget. Kalimantan, Laut Jawa datar semua. Tapi datarnya ini pun mengandung unsur mineral yang sangat berbeda-beda. Makanya ada cerita, salah satunya adalah negeri Swarna Dwipa. Ada yang dijuluki sampai negeri emas, pulau emas ya di Indonesia. Dan itu bukan dongeng, tapi kenyataan. Mungkin bisa disampaikan. Mungkin kemudian selepas adanya perbedaan yang sangat banyak. Iya. Kemudian apa keuntungan serta kerugian yang harus diwaspadai karena adanya perbanyakan perbedaan ini? Ya, kita memang istilahnya Allah itu sudah mentakdirkan kita tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia dengan kondisi yang banyak perbedaan tadi. Perbedaan di tangan seorang yang pintar dan cerdas itu adalah sebuah kekuatan. Loh, kenapa kok bisa dibilang kekuatan? Iya, di dalam teknologi yang kebetulan saya orang engineering ya. Berbasic engineering. Kita bisa menggabungkan perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan baru. Jadi kekuatan baru itu jauh lebih kuat daripada kalau tidak digabungkan. Ilustrasinya itu begitu. Barang satu, bahan satu, atau sesuatu bahan dicampur-campur, digabung, jadilah kuat. Itu bagi orang yang
pintar, dan bagi orang yang cerdas itu bisa membuat sesuatu yang baru yang jauh lebih hebat. Dan bagi orang yang cerdas itu bisa membuat sesuatu yang baru yang jauh lebih hebat. Bukan cerai-berai malah, bukan. Tapi menjadi kekuatan. Bukan jadi kelemahan, tapi jadi kekuatan. Maka ada istilah komposit, terus ada strength of materialnya dari komposit tadi, kekuatannya kayak apa lah. Itu bagi orang-orang yang cerdas dan pintar. Perbedaan itu sebuah kekuatan. Karena banyak orang yang cenderung pesimis. Karena tidak mudah untuk menyatukan berbagai macam karakter, watak, kepribadian. Sehingga banyak orang yang mudah menyerah, sulit ini. Apalagi kalau kita bicara soal manusia. Lantas kenapa Mas Han itu sangat amat optimis? Mungkin sebagai gambaran awal begini ya Mas. Kita jangan optimis di awal. Kita mungkin flashback sedikit lah ke belakang. Kita mungkin bisa belajar dari presiden kita yang ketiga, Bapak Habibie. Insinyur ya. Bapak Insinyur Habibie. Dia seorang teknokrat, seorang birokrat, tapi beliau bukan orang politikus. Nah, Pak Habibie itu melihat Indonesia itu kekuatan, karena seorang teknokrat, beliau pintar banget. Maka dia saat berpindahnya dari estafet dari Pak Harto ke Pak Presiden Habibie, langkah yang diambil Pak Habibie pertama apa? Inventarisasi kekuatan. Kalau sederhananya bahasa umumnya gitu. Inventarisasi data dari seluruh negeri ini. Dia minta penduduknya, jumlahnya, tersebar di mana, terus kemampuannya kayak apa, semua diolah data dulu sama beliau, diminta semua selengkap-lengkapnya. Istilahnya kalau nanti dimasukkan ke dapur ADP. ADP itu apa istilahnya, data processor lah, engineering and data processor. Jadi ADP nanti. EDP sudah masuk, kasarannya kalau orang bilang masuk ke lab. Kalau orang bilang. Nah, demikian juga yang dilakukan Pak Habibie begitu. Perbedaan-perbedaan itu apa aja? Dari sisi manusianya, dari sisi yang tadi Mas bilang, Ustadz Akil tadi bilang yang banyak tadi. Nah, kemampuan Pak Habibie membaca itu sangat luar biasa dan sudah terbiasa. Karena seorang teknokrat. Sebentar, bisa dijelaskan teknokrat itu apa? Teknokrat itu sebuah apa istilahnya, kalau dibilang seseorang ini orang teknokrat itu biasanya pola pikirnya itu dia memang praktisi sesuatu keahlian, praktisi ibaratnya praktisi ilmiah sehingga karena sudah biasa mengilmahkan sesuatu hal itu pasti harus ilmiah, maka tanpa butuh teknik yang ilmiah. Nah, itulah orang-orang teknokrat seperti Habibie itu sudah menjadi daging di jiwanya Pak Habibie, sehingga dia berlihat sesuatu, berpikir sesuatu itu mesti terstruktur. Oh, ini ilmunya ini tekniknya ini, solusinya ini. Itu sudah tergambar praktis langsung otomatis. Nah, itu yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Orang-orang yang benar-benar teknokrat. Iya, orang-orang benar-benar teknokrat.
Seorang teknokrat tadi kan seorang teknokrat. Ya. Lah teknokrat ini yang sudah dimiliki jiwanya sudah mengalir di jiwanya Pak Habibie, sudah biasa berpikir praktis, berpikir realistis, berpikir teori atau bahasa kerennya itu ilmiah. Ya. Nah, orang bilang itu ilmiah. Itu bahasa hari ini yang lagi ribut-ribut ini kan ilmiah. Ya. Tesis ilmiah lah yang lagi ribut hari ini kan ilmiah. Nah, sebenarnya dari ilmiah tadi, kenapa saya selalu optimis perbedaan-perbedaan tadi itu jadi kekuatan. Di dalam ilmu teknologi, ilmu teknik, bahan, ya, itu ada namanya komposit. Komposit. Apa itu komposit? Komposit ya, kalau bisa saya sederhanakan, komposit adalah penyatuan atau penggabungan dua atau lebih bahan dicampur menjadi satu, ya, menjadi sifatnya baru, kekuatannya baru, terus ibaratnya membuat strength-nya baru, strength of materialnya itu berbeda dengan yang tadi terpisah-pisah tadi bahan satu. Nah, mungkin lebih detailnya ya. Nanti kita bisa lanjutkan nanti, monggo silakan tanya. Itu yang tadi kan sudah membahas tentang kehebatan teknokratnya, sosok Presiden B.J. Habibie. Dan tidak luput kesuksesan salah satu Presiden B.J. Habibie, yaitu bisa mengembalikan nilai dolar yang awalnya 9.000 10.000 lah sampai 15.000 ya. Sampai ke 5.000. Bahkan menyentuh 16.000 saat itu. Sempat menyentuh 16.000. Tapi sampai turun sampai berapa, Mas? Ribon ke 6.500. Ribon ke 6.500. Nah, bagaimana bisa terjadi? Seorang Habibie itu satu kehebatannya. Jadi saat transisi perpindahan dari Pak Habibie dari Pak Harto ke Pak Habibie, kemampuan Indonesia dia pelajari dulu, kekurangan kelebihannya didata dulu, istilahnya didata, sederhananya diinventarisir. Nah, saat diinventarisir itulah, ini akan muncul kelebihan, kekurangan, PR-nya mana, PR-nya. Itu yang sangat hebat di situ, Pak Habibie, dan bisa rebound sampai 6.500. Itu tidak pernah terjadi nih. Pergantian presiden dari sekian sampai hari ini nggak bisa terjadi. Kenapa bisa? Kenapa bisa terjadi? Ya karena dia seorang praktisi teknokrat tadi. Hebatnya salah satu teknokrat di situ. Ibaratnya dia bukan seorang sosiolog atau sosial yang mempelajari sebuah kemungkinan ini enggak, tapi bagi seorang teknokrat cara Pak Habibie itu angka pasti itu dia pegang, sehingga input datanya Pak Habibie masuk di istilahnya di dapurnya Pak Habibie, EDP tadi, data prosesnya tadi itu harus benar dulu. Makanya 6 bulan di awal Pak Habibie kerjanya cuma menginfantirisir kekuatan Indonesia. Banyak orang yang tidak tahu dan banyak orang yang tidak paham sebenarnya kekuatan Indonesia aslinya itu kayak apa. Dia ingin tahu sebenar. Terus dia mempelajari the Fed Amerika untuk masalah duit, masalah regulasi internasional, istilahnya moneter, terus dia mempelajari treasure, terus dia mempelajari banget detail banget urusan faktor apa yang membuat nilai rupiah ini bisa naik. Sangat paham benar Pak Habibie. Dan di kepemimpinan Pak Habibie hampir kepercayaan dunia itu tumbuh. Sangat besar kepercayaannya
dunia sudah mempercayai Pak Harto, dipindah ke Habibie. Pak Habibie yang kualitasnya sangat hebat, hampir sama dengan Pak Harto. Ya. Jadi dunia pun mengakui Indonesia ini baik-baik saja. Maka kepercayaan luar negeri, kemampuan dalam negeri menghasilkan nilai rupiah yang rebound tadi bisa itu. Dan itu tidak pernah dilakukan presiden-presiden selanjutnya. Nah itu yang sayangnya di situ. Dan sayangnya lagi dengan kepemimpinan Pak Habibie yang sangat efektif dalam menurunkan nilai dolar. Kenapa dalam masa kepemimpinannya Pak Habibie berakhir dengan pelengseran? Mungkin kudeta dalam arti kudeta. Ya, memang mungkin kita nggak bisa menyalahkan penuh ya. Indonesia saat itu ibaratnya lagi euforia demokrasi, euforia kebebasan berpendapat, semua bangsa ingin menonjol semuanya ingin punya peran semua. Jadi ibaratnya negeri ini memang lagi menata diri saat itu. Nah, sayangnya Pak Habibie kena drama MPR. Kalau kami bilang selalu dikelilingi oleh politikus hitam. Dikelilingi oleh politikus hitam. Politikus hitam. Seandainya waktu itu politikus dikelilingnya putih, secara konstitusi aja Pak Habibie itu masih punya sisa untuk sampai akhir jabatan. Kurang lebih 3 tahunan lah masih bersisanya. Sisa 3 tahun. Iya, masih bisa. Bayangin kalau itu tidak diganggu, bisa jadi rupiah balik lagi ke angka zamannya Pak Harto. Sayang kan? Sayang. Nah, ibaratnya Habibie, Presiden Habibie itu malaikat yang malaikat penolong yang diturunkan Tuhan, tapi ditolak sendiri oleh bangsa Indonesia sendiri lewat politikus hitam tadi. Nah, ini prihatin. Nah, maka langsung aja saya omong lebih cepat biar lebih praktis. Harapan kita Pak Prabowo ini, makanya saya bilang tadi, Pak Prabowo kalau bisa dikelilingi oleh politikus putih. Karena apa? Pengalaman dari Pak Habibie itu, masa kita mau mengulangi kesalahan yang sama dengan kasusnya Pak Habibie, kan ya gimana? Pertanyaan di luar konteks ya. Bagaimana caranya sesosok presiden ini bisa dikelilingi oleh politikus putih sehingga tidak terulang kembali apa yang telah dialami oleh Pak Presiden Habibie? Ini jawaban sebenarnya cukup berat ya. Tapi mungkin saya coba jawab. Jadi gini, kembali lagi ke Pak Habibie. Pak Habibie tadi ya, kasus Pak Habibie sudah udah lengser, udah anggap masa lalu lah. Oh ya, sebenarnya ada 2 malaikat yang diturunkan selain Pak Habibie. Siapa? Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Presiden yang ke-4. Gus Dur itu bapak demokrasi. Bapak demokrasi yang jujur. Pak Habibie mikir negara ini kan supaya rakyat itu istilahnya biar cepet makmur aja, sampai hutan milik rakyat ya memang agak kacau juga jadinya, tapi sebuah kondisi di mana Pak Gus Dur ini Presiden Abdurrahman Wahid ini seorang yang sangat dibutuhkan
bangsa Indonesia saat itu waktu. Jadi saat itu benar-benar butuh kita sosok Pak Gus Dur tadi ya, sosok Gus Dur, karena berani banget merubah undang-undang, berani dalam artian menjadi lebih baik. Salah satu hak warga negara, salah satu kebijakan luar negeri, kita nggak mau bermusuhan sama siapapun. Nah itu ada dua malaikat yang sudah diturunkan oleh Tuhan, ya. Tapi kita yang menolak. Dan kasusnya sama, drama MPR dikeliling oleh politikus hitam. Ini pelajaran. Mungkin biar yang muda-muda tahu. Ya. Kenapa sih? Kenapa saya bilang dua-duanya quote and quote di kudeta? Karena dua-duanya tidak ada proses hukum sama sekali. Tidak ada proses hukum yang dilakukan. Misalkan orang diduga melanggar konstitusi, kan tidak hanya verbal diomongin, walaupun sekelas MPR, sekelas apapun, tetap harus dibuktikan di pengadilan. Ya. Tapi kan tidak sampai di situ, sampai Gus Dur wafat kan nggak terselesaikan dan tidak terbukti bapak kita Gus Dur, ya bapak presiden kita Gus Dur waktu itu tidak terbukti kesalahannya. Bulog Gate juga nggak terbukti. Ya. Brunei Gate juga tidak terbukti. Tidak terbukti bersalah. Ya? Tidak bukti bersalah. Nah, tapi itu mungkin masa lalu, kita close saja ya, karena sudah kita lewati. Cuma sekedar informasi aja. Saya prihatin kalau Pak Prabowo ini dikelilingi oleh politikus hitam, itu aja yang saya harapkan. Itu politikus yang mengelilingi Pak Prabowo itu benar-benar putih. Ya. Kita diam, Mas ya. Bukan kita berarti tidak paham. Ya. Kita tuh melihat. Bukan kita nggak ngerti. Sepak terjang. Manuver-manuver politikus di Jakarta. Ya. Kita tahu semua. Walaupun kita dari Surabaya. Tahu hasilnya, tapi kita masa ngomong, ya kita diam, tapi kita tahu ini, dan kita tahu itu bukan sekedar tahu, kadang-kadang kita analisa juga, analisanya juga nggak main-main, semua ilmu masuk, psikologi masuk, mantik masuk, ilmu ketahanan masuk, ilmu politik masuk, semuanya masuk, sehingga apa? Ibaratnya lu bohong apa aja. Tahu kita sebenarnya, tapi kita diam. Nah, nggak, ibaratnya itu baru dari sisi ilmiah. Non ilmiah pun kita juga melakukan. Kita melakukan sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Jadi komplit kita. Jalur langit ya. Jalur langit pun kita lakukan. Tapi kita mau ngapain? Kita hanya melihat. Kita hanya melihat karena kita memang nggak di bidang itu dan tidak dimasuk di kita nggak masuk di ranah itu, tapi bukan berarti, dan itu bukan hanya kita, tapi seluruh rakyat Indonesia itu sebenarnya tahu mereka itu, tapi mereka diam. Kenapa diam? Ya karena ekonominya kita aja masih morat-marit, mikir makan aja susah. Masa mikir menganalisa gini nggak salah, ya ibaratnya ya sudah gitu lah. Tapi kita harapkan ke depan jangan terulang kembali. Para politikus putih harus mampu menyingkirkan politikus hitam. Berarti dalam tanda kutip, oknum-oknum politikus hitam yang berperan dalam mengkudeta Pak Habibie dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid masih berkeliaran. Kalau saya bilang hari ini, pengkudetanya itu masih hidup mewah semua dan dia masih sehat semua, rata-rata masih sehat dan masih kadang-kadang masih ada rasa keinginan itu, ingin
ingin mengganggu lagi. Masih ada. Jadi walaupun usianya sudah ibaratnya sepuh ya sudah, karena ya memang dari Megawati dari proses kan sudah berapa tahun yang lalu kan, otomatis kan usia kan sudah bertambah. Waktu itu dia masih muda, tapi sekarang kan sudah berumur semua. Tapi harapan kami, mereka itu menjadi bapak bangsa. Mereka itu jangan sudahlah, jangan jadi bertobat, jangan jadi politik hitam lagi. Maka pesan Nabi sederhana. Apa mereka nggak takut mati nanti dosa? Apa kalau mati nggak takut dosanya? Apa dia berpikir dia masih masuk surga dengan waktu kejadian itulah kasarannya. Maka bukan berarti terus politikus hitam ini terus pasrah atau enggak, masih bisa berbuat baik dia. Caranya apa? Beliau ini kan punya kader. Beliau punya massa. Maka tugas beliau adalah membuat massa pengkaderan itu menjadi politikus putih, jadi putih ibaratnya gitu. Punya tugas memutihkan politikus, karena dia sudah berpengalaman, sudah sebagai apa istilahnya eksekutor, pemain. Lah sudah saatnya mengkader supaya bangsa ini selamat, enak terus ke depannya. Nah, salah satu contoh adalah ingat pesan Nabi. Iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Sehingga apa? Ya sudah, keburukan masa lalu, hari ini kita berbuat baik, maka pengampunan itu pasti ada dari Allah, dari Tuhan. Maka hadis sederhana, ya Rasul, saya banyak dosa. Apa yang harus saya lakukan? Tobatlah, perbanyak perbaikan, iringilah keburukanmu, dosamu dengan kebaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Menarik nih. Obrolan dari tadi sangat amat bernutrisi. Isinya daging semua ini. Kira-kira, menurut Mas Han, dengan kerisauan akan kesejahteraan masyarakat Indonesia, siapa sosok harapan yang bisa mengeksekusi cepat akan harapan-harapan yang selama ini ingin diwujudkan? Sebenarnya kami ini mau nyampaikan, tapi mungkin bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu mungkin itu pasti orangnya Prabowo. Waduh, repot saya kalau ngomongin. Itu orangnya Pak Prabowo itu. Mas Han itu orangnya Pak Prabowo, orangnya Pak Jokowi juga. Lah, repot saya kalau sudah kayak gitu. Tapi kita harus fair. Saya melihat dari kacamata yang lain. Saya menimbang semua kandidat. Yang paling komplit siapa? Saya nggak mau jawab, tapi yang paling komplit siapa? Silakan. Yang akan dilantik. Nah, yang akan dilantik siapa? Pak Prabowo kan. Nah, sudah bisa jawab sendiri. Dia yang paling tepat. Bukan saya loh yang jawab Pak Prabowo yang paling tepat. Kenapa? Karena beliau sudah pasti dipilih besok ini. Terus bukan yang lain. Itu salah satunya. Tapi kenapa Pak Prabowo yang terbaik? Ya jadi pertanyaan saya. Pak Balik, ayo Mas. Bisa nyampaikan alasannya apa? Dari pertemuan yang pertama itu. Ada sangkut pautnya Karena Pak Prabowo dari segi umur sangat amat matang. Dari segi pengalaman sangat amat matang. Dan juga bukan hanya jenderal. Pak Prabowo sekaligus ketua partai. Itu. Ibarat nasi goreng itu spesial. Sudah sama telurnya. Benar begitu Mas. Ini Ustadz Ustadz pondok pesantren tapi pengamat
politik juga ini. Jadi mungkin kita sampaikan sederhananya begini. Dari semua kandidat yang mendekati Pak Habibie, yang pertama adalah Pak Prabowo. Kenapa saya bilang Pak Prabowo? Pak Prabowo itu orang militer. Nah, apa istilahnya pendidikan militer, praktisi, dalam arti di lapangan itu sudah kenyang perang, kenyang macam-macam. Seorang jenderal, istilahnya TNI, ya, ABRI, ya, tentara, semua segala tindakannya itu ibaratnya tidak beda jauh dengan Pak Habibie. Semuanya dihitung matang secara teknik, secara ini. Kalau ini resiko A, resiko B, plan A, plan B, Pak Prabowo itu punya. Walaupun spontan, kenapa? Karena sudah mengalir di jiwanya Pak Prabowo, seorang tentara. Kehebatan tentara itu di situ. Saya bukan membela TNI loh ya, tapi secara struktur pendidikan aja sudah tertata rapi begitu. Dari Habibie bisa transfer ke Pak Prabowo. Ya. Ya. Terus apalagi menurut saya mungkin yang cerdas, iya, dan juga teknokrat. Iya. Apa suatu rahasia yang dimiliki oleh Habibie yang kebanyakan orang itu belum tahu? Pak Habibie sosok istilahnya perencana yang hebat. Mengeksekusi sesuatu, perencanaannya sangat matang. Karena apa? Karena cerdas. Jadi tidak bisa perencanaan selampangan, dia nggak bisa. Akan melawan nuraninya sendiri kalau ngawur. Maka sistemis melakukan sesuatu itu mesti secara ilmiah itu dilakukan. Dan tidak ngomongin ilmiah, tapi otomatis ilmiah karena sudah mendarah daging teknokrat di dirinya beliaunya. Anda tahu, Mas Akil tahu, IQ-nya Pak Habibie sampai hari ini itu tertinggi di dunia. Berapa? Normalnya IQ berapa ya, Mas? Kalau normal, kalau jenengan ya orang Indonesia 110, malah justru banyak yang di bawah 100. Nah, Pak Habibie itu 200 IQ-nya. Ini yang mengukur orang Eropa, orang Barat, bukan versi orang Indonesia IQ-nya. Bayangin, berarti real kan? Kenapa? Yang punya teori relativitas, ya, yang namanya yang gondrong itu siapa? Albert Einstein. Itu aja IQ-nya cuma 160. Masih tinggian Pak Habibie. 40 selisihnya. Terus yang tinggi lagi Galileo Galilei, ya. Berapa? 165-an. Nah, masih jauh ya, 35. Dan ada satu yang mendekati Habibie, cuma satu. Siapa? Isaac Newton. Itu pun hanya 190 IQ-nya. Jadi masih ada selisih 10. Lah gitu, bangsa Indonesia melengsarkan. Anda bisa sekarang berpikir logis saja lah. Kok bisa? Ya karena bodohnya kita. Iya, sangat disayangkan. Ya, orang yang dengan IQ tinggi itu dilengsarkan. Nah, kalau dia mau memimpin negeri ini, bayangin, bukan kita jadi, bukan nggak usah nunggu 2045. Ya, bisa mungkin hari ini kita sudah super power mengalahi Amerika. Loh. Mas dari sekarang. Bukan ada mustahil, orang yang paling hebat di seluruh dunia di sini kok. Dan yang memimpin kita kok. Itu yang kami sayangkan itu ya disitulah.
Ya mungkin mudah-mudahan itu bagi mereka-mereka yang berdrama-drama itu ya segera tobat lagi, makanya kembali lagi. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan dia Mas ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin diskusi kali ini cukup sekian dulu. Semoga pertemuan yang akan datang ada diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, dan terima kasih untuk narasumber Mas Han atas ilmunya, pengetahuannya, serta pengalamannya. Ya, saya juga mohon terima kasih. Ya, sama dengan waktu-waktu lalu. Saya salam untuk Pak Yai, salam untuk para pengasuh Pondok Pesantren Al-Hakiki, Dorismo Surabaya. Terus saya juga minta doa yang penting bagi saya, sehat ya, panjang umur, dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan ya itulah yang hanya bisa saya lakukan. Jadi mungkin nanti sesi-sesi ke depan jangan sungkan-sungkan, monggo diskusi lagi dengan kami. Nanti mungkin dari pondok-pondok lain juga begitu. Jadi ini dari pondok, bisa dari Sidogiri, nanti bisa dari Temboro, bisa dari pelosok. Jadi mungkin nanti bisa bertukar ilmu lah, bareng, belajar bareng. Kami juga kemampuan kami, pengetahuan kami semuanya terbatas. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah atau saya salah, ya namanya manusia kan nggak luput dari kesalahan. Saya juga mohon maaf. Kita aja Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.